Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Sa'adatul mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz ustadzat, khususipun pertama Ketua PRM Mas Muslihan beserta jajaran, senior dan juga tokoh Muhammadiyah ting sito kumpul Pak Ali Subaidi, Kepala SMPM 70 70 berapa? 27 Pak Lukman ya. Pak Lukman beserta seluruh kepala sekolah, kepala MIM, kepala PAUD dan juga kepala Busanul Atfal Aisyah, serta seluruh dewan guru, bapak dan ibu guru, para wali murid dan juga wisudawan wisudawati yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah malam ini sangat membahagiakan saya kira, utamanipun kagem bapak-bapak, ibu-ibu wali murid dan juga anak-anakku semuanya, para wisudawan wisudawati mulai dari TK sampai SMP. Saya doakan kebahagiaan ini di mana anak-anakku semua sudah mencapai tingkat paling paripurna di lembaga masing-masing, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang dapat menjadikan kalian insya Allah dapat melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Doa ini bukan sebagai doa yang untuk tujuan apa-apa, tetapi karena dua hal. Satu, bahwa belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu adalah sejak dari buayan sampai liang lahat. Dan yang kedua, belajar itu ada jenjangnya. Tadi sudah disampaikan oleh wakil kalian, yang di TK mari melanjutkan ke MIM, yang di MIM mari melanjutkan ke SMPM, yang di SMP jangan berhenti di SMP, lanjutkan terus dan bahkan sampai S1, S2, S3, S4, S teler. Oh, itu kalau itu enak ya. S campur juga enak itu. S degan ada di sebelah. Nah, karena itu pencapaian-pencapaian itu jangan berhenti. Belajar tanggung jawab, dan karena itu jangan pernah berhenti. Ada satu cerita, ini cerita ya, cerita tentang orang yang belajar Al-Quran. Orang ini belajar Al-Quran mulai dari nol,
dan sepertinya berat gitu belajar Al-Quran, nggak nyampe belajar Al-Qurannya. Dulu kalau kalian tahu nggak ada semacam Iqra gitu atau metode-metode lainnya. Kalau dulu itu metodenya metode Baghdadi. Metode Baghdadi itu pakai pengharokatan ya. Alif fathah, alif kasroi, alif doma'u. Apa bacanya? A, I, U gitu. Itu yang dipelajari dulu. Nah ini orang yang belajar Al-Quran susah sekali, sampai terbata-bata, nggak bisa. Nah tetapi ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, isinya begini, ay kama qala fima ma'nahu, barang siapa belajar Al-Quran dan dia belum selesai belajar Al-Quran itu, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sementara dia belum selesai belajarnya dan memang benar-benar merasa belum selesai belajarnya, maka ketika di kuburan nanti, ya, di kuburan nanti akan diutus dua malaikat oleh Allah. Akan diutus dua malaikat sebelum Mungkar Nakir itu mendatanginya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan dua malaikat. Apa fungsi dua malaikat ini? Ternyata di keterangan hadis itu disebutkan orang yang belum selesai belajar Al-Quran itu didatangi dua malaikat, ditugasi oleh Allah SWT untuk belajar bersama dia sampai hari kiamat nanti. Maka anak-anakku sekalian dan para bapak ibu guru wali santri, ternyata orang ini memang kemudian kuburannya itu selalu bercahaya. Dikabarkan dalam riwayat itu, ketika orang ini keluarganya sudah pulang dari kuburan, itu kan setelah pulang baru malaikat Mungkar Nakir datang tuh. Nah pas malaikat Mungkar Nakir datang, itu nggak jadi masuk ke kuburannya, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena ternyata kuburannya bercahaya. Nah rupanya cahayanya itu ada dari dua unsur. Pertama dari malaikat dua yang tadi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani orang ini belajar Al-Quran. Terus yang kedua dari Al-Quran itu sendiri ketika dibaca. Nah rupanya orang yang merasa belum selesai belajar apapun, termasuk utamanya belajar Al-Quran, maka nanti akan mendapatkan kemuliaan hidupnya. Nah karena itu harapan saya anak-anakku sekalian yang sudah menjadi wisudawan dan wisudawati, jangan pernah berhenti belajar. Lanjutkan belajarnya sampai kalau bisa ke jenjang paling tinggi. Kalau di tingkat akademik itu jenjang paling tinggi ya S3, doktor, itu jenjang paling tinggi. Tetapi rupanya jenjang akademik ini penting, tetapi lebih penting lagi anak-anakku sekalian adalah kita harus terus-menerus rajin membaca. Kita itu terhadap ilmu yang kita sukai itu harus menjadi kebiasaan kita. Terutama ilmu itu harus kita kuasai benar. Ada cerita lain, ini teman saya. Teman saya ini dia ahli musik dia. Dia belajar musik sejak SD. Maka ketika dia sekolah, masuk ke SMP, ekskulnya ngambil musik. Masuk SMA, ekskulnya ngambil musik. Kemudian ketika S1, S2, S3 juga tetap ngambil musik. Jadi Masya Allah, dia benar-benar menguasai musik ini. Pertanyaannya, kok belajar musik ya untuk apa ini? Berguna nggak untuk agama ini? Nah rupanya dia sekarang punya padepokan, judulnya itu Islam dan Jazz.
Nah, Islam dan jazz, dengan begitu dia kemudian mengembangkan dakwah lewat musik. Nah, ada cerita menariknya begini. Suatu kali dia ini diundang ke Jepang. Dia diundang ke Jepang. Panitianya mengatakan nanti yang datang itu insya Allah 500 orang akan menyaksikan Anda. Gitu katanya. Nanti akan ada 500 orang penonton yang akan menyaksikan Anda. Kata panitianya begitu. Nah, ini berangkatlah kemudian teman saya ini. Kira-kira ini misalnya hari Jumat dia berangkat, performnya malam Sabtu, malam Minggu. Jadi dia istirahat Jumat dulu, kemudian dia istirahat lagi, Sabtu malam dia perform. Ketika perform, Bapak Ibu sekalian, rupanya yang datang cuma 5. Yang datang cuma 5 orang. Wah, kok cuma 5 orang ini? Mungkin bagi orang yang sukanya kalau melakukan sesuatu itu terpengaruh dengan jumlah atau terpengaruh dengan yang nonton gitu, mungkin ini nggak semangat ya. Dikabarkan 500, yang datang ternyata yang datang cuman 5 orang. Tetapi Masya Allah teman saya ini beda. Teman saya ini meskipun dia musisi, sejak awal dia punya keyakinan akan penguasaan keilmuannya, bahwa apapun yang dia lakukan itu harus karena Allah. Termasuk ketika perform musik. Nah, meskipun yang datang ternyata penontonnya 5, teman saya ini tetap melakukan perform alat-alat musik yang dimintakan oleh panitia itu dengan sangat maksimal. Singkat cerita, malam itu setelah tampil 5 orang tadi standing ovation. 5 orang tadi ngapain? Berdiri kemudian tepuk tangan terhadap teman saya yang sudah memainkan berbagai macam alat musik itu. Nah, Bapak Ibu, setelah itu panitianya mengatakan, ayo kita ketemu. Sudah ketemu. Nah, ternyata memberikan janji. 5 orang tadi bertanya kepada teman saya, kamu masih di sini sampai kapan? Oh, saya sampai Senin. Oh, kalau begitu besok masih ada waktu. Masih. Diundanglah makan malam teman saya ini. Diundang makan malam. Singkat cerita makan malam sudah. Nah, pas makan malam nih Bapak Ibu sekalian, ini kenalan. Yang 5 orang ini kenalan. Yang satu ngasih kartu nama, ternyata dia CEO Aiwa. Yang satu lagi ngasih kartu nama, CEO Honda. Yang satu lagi kasih kartu nama, CEO Sony. Yang satu lagi kasih kartu nama, CEO Toyota. Dan yang terakhir CEO Kawasaki. Nah, rupanya yang 5 orang ini pentolan semua. Terus kata mereka begini, sebenarnya memang yang beli itu sudah 500. Jadi tiket yang tersedia itu 500 seat. Tetapi saya minta kepada panitia, kami borong semua, kami borong berlima, karena kami ingin menyaksikan Anda perform. Coba bayangkan, ilmu sudah punya, tetapi kalau melakukan sesuatu itu nggak ikhlas lillahi ta'ala, pasti kebacot itu. Alhamdulillahnya teman saya ini ilmu punya, ilmu musik dari SD sampai S3-nya itu musik. Dan kemudian ketika dia melihat yang datang cuma 5, nggak peduli dia, nggak peduli. Apa yang dipedulikannya? Yang dipedulikannya begini: setiap saya melakukan sesuatu, selalu saya meniatkannya karena Allah. Setiap saya melakukan sesuatu, saya meniatkannya karena Allah. Nah, karena itu meskipun 5 orang yang datang, dia tetap perform sedemikian rupa hebatnya. Bapak Ibu, apa yang kemudian dikatakan oleh 5 pemilik perusahaan-perusahaan besar di Jepang ini?
kami terkesan dengan performa Anda. Anda luar biasa, sangat detail memainkan alat musik. Boleh nggak kalau kami kontrak Anda selama 5 tahun untuk membuatkan iklan instrumentalia yang kami butuhkan. Jadi 5 perusahaan nih nawari teman saya ini untuk membuat iklan selama 5 tahun. Jangan tanya gajinya. Mereka pakai apa duitnya? Pakai yen. Bukan yen bahasa Jawa ini. Kalau yen bahasa Jawa, yen ono duite, yen ono regone. Nah ini benar-benar pakai yen. Jadi maka teman saya itu langsung kaya mendadak. Bayangkan 5 tahun, 5 perusahaan besar itu mengkontraknya. Maka sebenarnya dalam kaitan keilmuan, anak-anakku sekalian, dalam kaitan keilmuan, kita memang harus benar-benar menguasai ilmu. Kalau orang menguasai ilmu, dimanapun dia akan tetap pede. Orang yang menguasai ilmu, dimanapun dia berada, dia pasti bermanfaat. Orang yang menguasai ilmu, dimanapun dia, pasti dia akan dipakai. Yang dipakai ilmunya, tetapi harus ada tambahan. Tambahannya 2. Satu, dia harus tetap rendah hati. Yang kedua tadi, semua tindak tanduknya harus ikhlas lillahi ta'ala. 3 kombinasi ini kalau melekat pada diri seseorang, insya Allah hidupnya akan dijamin oleh Allah dan hidupnya akan sukses lahir batin insya Allah. Saya yakin anak-anak murid perguruan Muhammadiyah Sidokumpul ini luar biasa, insya Allah akan benar-benar hebat. Dan saya sangat senang karena ini perbatasan ya, maka saya juga mengucapkan penghormatan kepada kepala desa Campurjo dan Sidokumpul yang juga mungkin rawuh dalu niki. Ini luar biasa, mohon didukung ini. Mohon didukung sehingga kemudian menjadi perguruan yang hebat. Nah, Bapak Ibu, ini secara keilmuan ya. Jadi bagaimana anak-anak kita itu kita buat menguasai ilmunya. Nah, untuk menguasai ilmu dan supaya sebuah perguruan itu maju, harus punya roadmap, harus punya jalan dan peta jalan menuju yang dicita-citakan. Saya kemarin bertanya ke Ketua Majelis Dikdasmen. Pertanyaan kula niku sederhana. Kira-kira keunggulan pendidikan di Lamongan ini mau diarahkan kemana? Ke teknis belaka atau bagaimana? Kalau teknis ya kita perbanyak aja SMK. Kalau mau dikombinasikan dengan apa? Termasuk perguruan di Sidokumpul ini harus menemukan apa kira-kira keunggulan yang mau capai. Dan itu harus clear. Kita buat misalnya 5 tahun ke depan pencapaiannya apa? 10 tahun ke depan pencapaiannya apa? Misalnya dari sisi akademik, guru-gurunya harus terupgrade. Kalau enggak akademiknya, keilmuannya. Misalnya 10 tahun ke depan guru-gurunya harus S2 semua, harus S3 semua, sehingga punya pengalaman yang hebat. Misalnya, itu dari sisi guru. Dari sisi keunggulannya yang mau dicapai, misalnya, di sini harus mengembangkan. Tadi paduan suaranya bagus sekali, ya dek ya, keren-keren ya. Tepuk tangan dong untuk yang paduan suara. Saya menikmati sekali tadi suaranya kenceng-kenceng gitu ya. Paduan suaranya bagus. Loh, paduan suara itu bisa loh menjadi keunggulan.
Ting tempat kula belajar sengien, kula niki asli Jember. Ada sekolahan yang khusus mengembangkan musik. Bukan berarti yang lain tidak dikembangkan, tetapi yang diunggulkan di sekolah itu musik. Jadi kemudian kalau bicara musik, sekolah itu yang jadi rujukan. Nah, wonten malih yang keunggulannya itu bahasa. Kula sengien nate mendirikan sekolah kalih rencang pas kula tasik teng Jakarta. Anak yang lulus SMP dan SMA di perguruan itu pasti akan menguasai 5 bahasa. Nah, ini kan salah satu keunggulan. Atau misalnya cukup mawon ngeten, anak yang lulus di sini itu harus menguasai 2 bahasa. 1 kromo Inggil, 2 bahasa Inggris misalnya. Atau 1 kromo Inggil, 1 lagi bahasa Arab misalnya gitu. Loh, jarang-jarang loh kromo Inggil sekarang itu. Coba anak-anak kita tanya kromo Inggil, ngerti nggak kromo Inggil apa? Ngertos nggih? Masya Allah, keren berarti. Anak situ kumpul, kromo Inggilnya keren. Tepuk tangan dong untuk siswa-siswi perguruan Muhammadiyah Sido Kumpul. Nah, keunggulan-keunggulan ini harus ditentukan. Keunggulan ini harus di-create dan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Harus sesuai kebutuhan. Nah, kalau sesuai kebutuhan, maka apa kebutuhannya niku harus didiskusikan. Contoh lain ngeten. Saya waktu di Jakarta itu juga bersama Rencang niku mengelola lembaga pendidikan. Di lembaga ini adanya cuman SMA. Jurusannya 2, IPA dan IPS. Apa keunggulan dari sekolah ini? Tahfidznya. Tapi kami membuat terobosan. Napa niku terobosannya? Terobosannya adalah dicutikan. Terus naik cuti kok nilainya dari mana? Dari tahfidznya. Jadi waktu kelas 10, anak-anak kami ini kami perbaiki bacaannya. Tahsinnya kita perbaiki, tajwidnya kita perbaiki. Pokoknya bacanya itu harus sesuai standar kalau mereka harus menghafal dengan baik. Dan itu kelas 10 harus tuntas. Di kelas 11 sampai kelas 12 semester ganjil, berarti 1,5 tahun, mereka cuti dari sekolah dan kemudian mereka ini ditugasi ngafal. Memang tidak semuanya yang minat mawon, jadi jangan diwajibkan, yang minat saja. Setiap angkatan kami itu punya 25 laki-laki, 25 perempuan. Dan Masya Allah, rata-rata di waktu 10 bulan mereka sudah hafal 27 juzan. Bukan juz 30 ya yang dihafal, tetapi ini memang 30 juz. Jadi rata-rata di 10 bulan mereka sudah hafal 27 juz. Nanti tahun ke-12 mereka hafal 30 juz. Nah, kemudian di kelas 12 semester ganjil mereka ini murojaah umum. Yang 30 juz tadi di murojaah. Dan Masya Allah kemudian apa yang kami lakukan? Ya kami konversi aja nilainya. Dan di semester genap kelas 12 mereka kami bimbel untuk dipersiapkan menghadapi UN. Pelajaran UN itu pinten toh? Berapa materi ya pelajaran UN itu ya? 4 atau 5? 5 ya? PMP, Pancasila,
bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Kemudian apa? IPA ya. Jadi 5. Ini dibimbelkan setengah tahun mau beres aslinya. Nah, jadi mereka ini keunggulannya kemudian mereka hafal 30 juz dan mereka untuk menghadapi ujian sudah pakai bimbel, maka nilainya tetap bagus. Mereka hafal dan lalu ketika mereka mau melanjutkan kemana-mana, yang ditonjolkan apa? Hafalannya itu, sehingga mereka mendapatkan banyak beasiswa untuk S1-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja pilihan keunggulan itu macam-macam. Jangan hanya meniru tempat lain yang koyo pas, boten ngoten, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena wonten malih niki sekolah rencang kula, fokusnya itu di literasi dan matematika. Jadi kerjaannya, jurusannya sama, IPA IPS, kerjaannya dilatih untuk nulis. Nulisnya tentang apa? Tentang IPA dan matematika. Kemudian verbalnya adalah mengarang dengan bahasa Indonesia EYD. Apa hasil lulusan ini? Wah, lulusan ini menghasilkan para penulis-penulis handal. Sehingga kemudian kalau kita ditanya di kampus Anda, di sekolah Anda, lulusannya apa sih kelebihannya? Kalau kita punya konsep keunggulan itu akan sangat mudah kita akan mengatakan, menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena kita punya konsep keunggulan yang saya. Nah, untuk ini diperlukan kerjasama, diperlukan kolaborasi. Kolaborasi itu bukan sekedar kerjaannya guru, Pak. Kolaborasi itu bukan hanya kerjaan murid. Napa malih sakniki, guru itu Masya Allah bebannya ya, Ustaz Lukman ya, bebannya Masya Allah itu sekarang. Beban apa? Beban membuat macam-macam laporan. Nah, sebutlah apa yang perlu dikolaborasikan dan siapa yang harus berkolaborasi. Nah, tadi Ustaz Lukman juga sudah banyak menyinggung, Mas Muslihan juga banyak menyinggung tadi. Kolaborasinya itu adalah guru, guru itu yang mengkolaborasi apa? Mengkolaborasi untuk sama-sama mencapai apa yang sudah jadi roadmap keunggulan itu. Semuanya bahu-membahu, semuanya harus kerjasama, semuanya harus saling mengisi. Tidak bisa saling mengunggulkan diri atau merendahkan dirinya sendiri, tetapi apa? Bekerja sama. Oh, kayaknya teman saya ini butuh bantuan ini, langsung ke situ. Teman saya ini kayaknya butuh bantuan ini, langsung responsif. Nah, itulah kolaborasi yang bagus. Dan kolaborasi itu harus dibangun lewat diskusi, jangan teknis aja, harus dibangun lewat diskusi. Kemudian yang juga perlu berperan adalah inggih menika bisa komite sekolah, bisa perangkat desa, bisa yang lain-lain yang terkait dengan sekolah. Dan yang lebih penting juga adalah karena ini sekolah Muhammadiyah, inggih menika struktur Muhammadiyah. Nah, ini harus semuanya saling memiliki sekolah ini. Jadi supaya maju sekolah ini semuanya harus benar-benar punya concern terhadap sekolah ini. Concernnya adalah bagaimana sekolah ini bisa mencapai kemajuan pada titik tertentu. Nah, karena itu kemajuan itu biasanya memang dicapai oleh 3 hal. 1, keunggulan. Keunggulan nanti diikuti oleh karya. Karya nanti diikuti oleh jumlah. Biasanya ngoten. Tetapi jangan pesimis tentang jumlah. Di kampung saya itu di Jember ada pondok pesantren yang santrinya itu selalu 40. Santrinya selalu 40.
Tetapi yang 40 ini punya keistimewaan. Pasti mereka itu menguasai keilmuan di pondok itu. Nah, artinya nopo niki? Artinya memang tadi semuanya harus dibangun oleh keunggulan. Keunggulan harus dibarengi karya. Karya nanti insya Allah akan diikuti jumlah. Nah, jadi dari sini kita kemudian perlu mengupayakan adanya kolaborasi yang komprehensif, kolaborasi yang menyeluruh, kolaborasi yang tidak sekedar teknis tetapi substantif, diawali dari diskusi. Pada umumnya diskusi tentang seperti ini niku diawali dengan analisa SWOT ya. SWOT niku napa to? S-nya strength. Strength itu ini sekolah punya kekuatan apa? Dari kekuatan itu kemudian diakumulasi menjadi kekuatan hebat. W-nya napa? Weakness. Weakness itu kelemahan. Apa kelemahannya? Perlu ditambal sulam. Kemudian O-nya opportunity, kesempatan. Apa kira-kira peluangnya? Peluang apa yang bisa dikembangkan di sini? Kerjasama dengan lembaga mana? Kerjasama dalam bentuk apa yang perlu dikembangkan? Niku opportunity. Peluangnya apa? Dan yang terakhir threat. Threat niku ancaman. Tantangannya apa? Oh, tantangannya yang bikin niku nanti saling tunggu. Misalnya ngoten. Tantangannya yang bikin saling tunggu. Kelemahannya juga saling tunggu. Nek mboten wonten sing mulai niku nggih mboten jalan-jalan misalnya gitu. Nah, itu berarti harus ada lokomotifnya. Yang mriki niki kelebihannya orang kalau kerjasama diminta saling bau-bau cepet. Wah, niku saya berarti kekuatan. Nah, niku juga bisa menjadi peluang. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kula berarti waktu itu baru usia setahun. TK ini berdiri. Kemudian SMP dan MIM-nya tahun 86. Berarti waktu itu saya usia 10 tahun. Nah, ini sekolah yang sudah sangat punya pengalaman hebat. Tinggal bagaimana mengemas pengalamannya itu menjadi kemajuan-kemajuan yang berarti. Nah, paling terakhir ngeten, kula pesan kepada santri-santri, kepada siswa-siswi, juga kepada orang tua dan mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu guru juga. Ini ilmu itu kalau kata ulama perlu didahului adab atau adab perlu didahului ilmu. Nah, jadi yang pertama itu adab dulu atau ilmu dulu? Adab dulu. Terus tahu adab pakai apa? Tahu adab pakai apa? Pakai ilmu. Berarti duluan mana dong? Adab dulu apa ilmu dulu kalau gitu? Adab dulu. Jadi tahu adab dari mana? Dari ilmu. Berarti ilmu dulu apa adab dulu? Waduh, bingung ini. Nah, jadi begini. Kata Imam Malik, dahulukan adabmu baru kemudian ilmu. Tapi kata Imam Syafi'i, dahulukan ilmu kemudian adab. Lu kok beda iki piye carane mengkompromikan? Nah, begini. Kalau kalian itu sedang belajar, maka jangan lepas dari adab. Karena itu saling jalin berkelindan, nggak bisa lepas, nggak bisa dipisah, nggak bisa saling mendahului. Ketika kamu belajar, nah nanti ini sebentar lagi kamu mau ke SMA, yang MIM mau ke SMP, yang TK mau ke MIM. Jadi waktu belajar itu jangan pernah lepas dari adab. Kemudian begitu pula sebaliknya, ketika kamu beradab jangan lepas ilmu.
Karena kalau beradab tanpa ilmu itu nanti jadi apa? Jadi minderan kita, insecure. Ya, kata anak sekarang, insecure. Nah, makanya ketika belajar jangan lepas adab. Ketika kalian melakukan adab, jangan lepas dari ilmu. Contoh ini dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini ketika belajar, semula mulai dari TK, usia 6 tahun beliau hafal Quran. Usia 8 tahun beliau hafal banyak sekali hadis. Usia 10 tahun beliau menguasai proses istinbat hukum. Usia 14 tahun beliau jadi mufti. 14 tahun tuh kelas berapa ya? 8 atau 9 ya? 8 atau 9. Jadi anak usia 8 itu sudah jadi mufti. Mufti itu adalah tempat bertanya tentang persoalan agama. Jadi Imam Asy-Syafi'i pada usia 14 tahun itu sudah bisa menjawab, memberikan jawaban-jawaban keagamaan kepada orang yang bertanya. Tapi Masya Allah, beliau tetap santun. Beliau sangat takzim. Sangat takzim sama siapa? Sama guru-gurunya. Imam Syafi'i juga sangat hormat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini dia, ilmu iya, takzim sama gurunya iya, hormat sama orang tuanya iya. Inilah yang disebut dengan adab dan ilmu itu. Nah, suatu kali beliau ini usia kira-kira 18-an tahun. Beliau pamit sama ibunya. Nah, beliau tinggal sama ibunya, abahnya sudah wafat ketika beliau sedang dalam kandungan. Beliau bertanya sama ibunya, "Wahai bunda, boleh nggak saya melanjutkan belajar ke Madinah? Saya ingin belajar ke Imam Malik." Wah, sudah nggak boleh sama ibunya. Tetapi diskusi panjang, jadi nggak boleh membantah sebenarnya, tapi tetap diskusi. Ngobrol sama ibunya, kira-kira kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Sampai akhirnya beliau diberi izin, tapi pakai syarat. Jadi ibunya kemudian mengizinkan beliau untuk belajar ke Madinah, tapi dengan syarat. Syaratnya begini katanya, "Kamu boleh belajar ke sana, tapi sebelum 20 tahun jangan pulang." Jadi nggak boleh pulang-pulang selama 20 tahun. Singkat cerita, berangkatlah beliau. Nah, ketika belajar bersama Imam Malik, inilah betapa adab dan ilmu itu berjalan seiring pada Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu kalau masuk kelas tidak pernah terlambat. Jadi Imam Asy-Syafi'i kalau masuk kelas pasti duluan beliau dibanding gurunya. Dan kemudian beliau duduk rapi, tidak mau mengganggu, karena beliau khawatir ketika beliau berisik nanti gurunya masuk, gurunya terganggu. Jadi itu yang dilakukan Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Beliau selalu duduk di depan. Ketika duduk di depan itu kalau buka buku itu pelan-pelan sekali, pelan gitu buka bukunya. Suatu kali temannya bertanya kepadanya, "Ya Idris, kamu tuh kalau membuka buku kok cek pelane gitu, apa sih rahasianya?" Apa jawab Muhammad Idris Asy-Syafi'i? "Saya takut mengganggu Imam Malik ketika mengajar. Kalau saya buka bukunya itu cepat-cepat nanti bersuara. Suara dari gesekan kertas buku saya itu nanti jangan-jangan mengganggu Imam Malik yang sedang mengajar." Nah, ini adab ini. Sehebat Imam Syafi'i yang ilmunya luar biasa itu punya adab seperti itu gitu. Makanya kemudian kalau kita ingin manfaat ilmunya, ingin berkah ilmunya,
jangan sampai kita itu tidak takzim sama guru kita. Mentang-mentang sudah lulus, ketemu di jalan al-melengosu. Gak boleh al-melengosu ya. Gak boleh melengos. Ketemu guru, gak ada itu bekas guru. Guru itu sepanjang hayat. Dan sama seperti orang tua, kita harus hormat sama orang tua. Orang yang berilmu tidak akan pernah tidak hormat sama orang tuanya. Karena itu orang yang berilmu, kenapa ilmunya manfaat, kenapa ilmunya terpakai, kenapa ilmunya barokah? Karena dia tidak pernah melakukan su'ul adab, baik terhadap orang tuanya ataupun terhadap guru-gurunya. Maka yang terjadi pada Muhammad Idris Asy-Syafi'i sampai sekarang ilmunya itu masih dipakai. Bahkan di mana-mana madhab terbesar umat Islam itu ya Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i, karena memang ilmunya luar biasa. Nah karena itu saya berpesan bahwa anak-anakku sekalian, takzimlah sama guru-guru kalian. Bahkan ketika kalian sudah tidak di sini, hormatilah orang tua kalian sampai kapanpun. Dan kepada orang tua, jagalah relasi dengan guru itu dengan tetap baik. Karena suatu kali futuhnya ilmu, manfaatnya ilmu, barokahnya ilmu itu juga bisa tercabut gara-gara orang tua dari seorang santri itu juga su'ul adab terhadap guru-guru anaknya. Maka orang tua juga cara mengajari anak sebenarnya adalah dengan menjaga hubungan baik dengan guru-guru. Kan pernah ada cerita Syekh Abdul Qadir, ini terakhir ya, paling terakhir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya murid 5 muridnya ini kemudian diajar dengan baik. Dari dekatnya 5 murid ini kalau makan itu bareng-bareng. Murid-muridnya di lantai kalau makan, gurunya di meja. Kadang gurunya punya makanan apa dilempar ke muridnya. Dilempar tuh bukan berarti nggak hormat sama muridnya, itu sudah dari dekatnya ke murid itu. Sampai suatu kali ada orang wali santri sedang berkunjung ke ma'hadnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, melihat peristiwa itu, lalu laporlah sama salah satu wali dari 5 orang ini, murid ini, katanya begini, "We anakmu mondok nang kono pisan?" "Iya." "Wah, anakmu kok di anu koyo kucing ngono ya?" "Lha apa maksudnya?" "Iku lho nek mangan anakmu iku lawuke kok dilempar ya karo gurune. Kayak kucing kersane." Nah, tanpa konfirmasi, tanpa tabayun, wali murid itu kemudian langsung nemui kiainya, nemui gurunya itu. "Sampai kok anu ya, saya dengar kurang bagus memperlakukan murid-murid ya." "Oh pripun?" "Terus pokoknya banyaklah ceritanya gitu. Saya pingin mengambil anak saya untuk tidak belajar di sini." "Oh ya monggo," katanya gitu. Kata gurunya, "Silakan aja." Nah kemudian dalam perjalanan pulang si anak ini ditanya sama gurunya, sama orang tuanya tentang hukum ini, tentang Quran ini, tentang hadis ini, dan terus tanya, "Kok bisa gitu semuanya? Lu kamu kok tadi ini bisa? Kamu itu bener nggak sih kalau makan tuh dikasih kayak kucing gitu?" "Oh enggak kayak gitu." Akhirnya orang tuanya ini nesel karena enggak tanpa tabayun, kemudian dikembalikan lagi ke gurunya, ketemu gurunya itu. "Boleh mboten kula pondok kanteng mriki malih?" "Oh nggih monggo mawon. Tetapi ngeten nggih, kalau kemarin anak ini pikirannya, hatinya itu dalam menerima pelajaran insya Allah terbuka. Tetapi setelah ini kayaknya hati dan pikirannya agak rotok tertutup. Kenapa? Karena perilaku orang tuanya." Nah makanya itu yang disebut dengan kolaborasi tadi. Ilmu adab itu semuanya kolaborasi.
kolaborasi antara guru, murid, wali murid, dan seluruh stakeholders yang ada di lembaga itu. Sehingga dengan begitu insya Allah kemudian kemajuan lembaga, keunggulan murid-muridnya itu akan tercapai jika semuanya berkolaborasi dalam adab dan ilmu. Sekap nggih? Baik, matur nuwun sangat. Mari kita berdoa, mudah-mudahan lulusan kita tahun ini ilmunya manfaat dan barokah, ilmunya memiliki kemajuan yang hebat, ilmunya insya Allah membuatnya sukses di dunia wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.